dan Dadan, sebuah anime yang hadir di akhir tahun yang mendobrak industri anime yang seakan-akan bilang, hayo siap-siap, di akhir tahun lu bakal nonton sebuah anime yang dimana lu jadi lupa gitu kalau sebelum-sebelumnya ada anime yang bagus juga. Yes, Dadan menjadi penutup akhir tahun yang bagus banget, yang membuat gue sampai sempat lupa gitu kemarin-kemarin ada anime apa aja yang bagus ya. Kayak seakan-akan inilah anime yang bagus yang baru kita tonton. Bagaimana animasinya, gambarnya, desain karakternya itu unik, lucu, dan seru banget. Yang bilang animasi Dadan jelek mah udah pasti orang-orang edgy lah yang kayak tapi nggak apa-apa, karena kali ini gue nggak mau ngomongin animasinya, gue mau ngomongin ceritanya. Bagaimana ada hal-hal sederhana dari plotting dari cerita, kombinasi antara ide dari mangaka dan bagaimana cara ngedirectnya, itu ngebuat hal-hal sederhana itu menjadi nilai plus banget bagi Dadanan dan terutama gue yang nikmatin ceritanya. Jadi inilah kenapa Dadanan layak menjadi Anime of the Year di 2024. Kenapa kira-kira tuh? Dadanan ini tayang di akhir tahun, ditutup dengan arc GG ya, yang tiba-tiba ada tembok bolong dan di dalam temboknya itu ada kertas-kertas. Wow, itu juga penganimasian dan penggambarannya bener-bener jijik, menyeramkan, dan kayak apa ya, menakutkan juga gitu, dan penasaran kita apa itu. Walaupun beberapa orang gak suka sama cliffhanger-nya, banyak yang bilang kayaknya, wah ini mah keterlaluan bang cliffhanger-nya dan lain-lain. Gue sih gak masalah ya, karena gue udah baca manga, tapi mungkin yang gak baca manga jadi gregetan, mesti nunggu tahun depan. Dan gue berharap teman-teman tetap bersabar untuk nunggu tahun depannya, lama juga gak apa-apa. Ini anime bagus, pengerjaannya lama, dan biarkanlah dia menjadi anime bagus karena lama dikerjainnya, bukan diburu-buruin terus jadinya jelek. Ini terjadi sama Kaiju 8 yang awal-awal bagus, terus di tengah production ganti director mulai lemes tuh akhir-akhir. Mulai kayak berasa turun kualitas animasinya yang dimana dulu dipuja-puja, 3 episode terakhir kayak waduh. Atau korban paling jelas adalah My Hero Academia, ketika dia sampai season 3 bagus banget, terus pas udah kelihatan fansnya terlalu banyak, fansnya membludak, udah kasih secukupnya aja gitu kayak waduh. Dan tentu saja olok-olokan Immortal kita selama 2024, gue nggak tahu apakah masih bisa dibawa sampai 2025. Kalau dulu tuh ada X-Arm gitu kan, ya kayak sekarang tuh ada yang baru, yaitu Blue Lock Season 2. Karena berkali-kali lipat gitu penganimasiannya, makin yang kayak hah, dan fans-fansnya masih pada batu, masih pada ngotot, enggak bagus bang, yang penting ceritanya segala macam. Hah. Nah, yang gue suka dari Dadanan adalah konsistensi, bagaimana penganimasiannya niat, seru, dan lebay tapi worth it. Bahkan di beberapa episode terakhir tuh ada adegan yang apa, lari-larian sama manekin, itu kalau lu baca di manga tuh cuman kayak lari 3 panel, 4 panel, 2 halaman. Di sini dijadiin sebuah adegan yang sangat luar biasa, muter-muter, lari, lompat sana lompat sini, dinamika kamera dan lain-lain. Wow, luar biasa banget. Terima kasih Saiyan Saru, semoga kalian digaji layak dan bisa terus bertahan lah dengan jadwal produksi yang mungkin padat. Tapi gue dengar-dengar sih kemarin tuh Saiyan Saru tuh punya kayak semacam filosofi perusahaan bahwa mereka pengen bikin anime bagus gitu, bukan bikin anime laku. Kayak studio apa? Tapi gue gak terlalu mau ngomongin animasinya lah, karena banyak banget hal-hal yang bagus dari animasi Dadanan. Bagaimana apa ya, kadang juga ada animasi-animasi yang gak penting-penting amat, penting cuman kayak cuman kecup cinta dari animator gitu, kayak si Gigi mainin Turbo Granny terus tiba-tiba ada gitu. Ya di manga ada dikit tapi kayak gak perlu dianimasin juga gak apa-apa gitu, nggak nambah cerita, but it's funny. Ada hal-hal yang pengen gue bahas di sini, cerita-cerita Dadanan, plot-plot Dadanan yang sederhana dan mungkin kalian nggak sadar atau mungkin kalian udah sadar, dan membuat Dadanan menurut gue menjadi sebuah anime yang komplit gitu. Bukan cuma animasinya doang yang bagus, tapi ceritanya juga. Nggak kayak Arcane. Arcane season 2 animasi luar biasa, ceritanya dan ini gue sadar juga karena gue nonton video-video orang dan gue juga lihat review-review orang ya. Tapi ini perspektif gue sendiri bahwa banyak cerita di Dadanan itu yang secara world buildingnya tuh kokoh. Gue suka banget ketika akhirnya ke-reveal dunianya pelan-pelan bahwa ini dunia dimana bumi itu mau diinvasi sama alien tapi dijagain sama yokai. Itulah kenapa dua power ini bisa eksis gitu. Enggak yang mambo jumbo kalau bahasa penulisannya. Mambo jumbo itu ada sihir tapi ada haki juga. Terus ada dragon fruit juga. Terus ada kekuatan dewa-dewa Yunani. Nah gitu tuh. Itu nyampur. Jadi kekuatan mana gitu. Itu terjadi di Arcane 2 itu. Gue sebel banget. Jadi ada banyak banget faktor kekuatan magic suka-suka lah. Di sini ada dua kekuatan dan gue pikir bakal mambo jumbo. Ternyata enggak. Itu satu entitas ya. Intinya adalah non manusia yang bisa mengalahkan manusia. Yang satu kekuatan setan, yang satu kekuatan alien. Bagus banget dan world buildingnya kompleks tapi bisa diterima. Luar biasa. Terus bagaimana setiap pertarungan itu ada kayak semacam masuk domain expansion gitu. Jadi orang lain gak terkena, hanya mereka doang. Terus bagaimana orang-orang di sekitar mereka melihat mereka itu nggak berubah jadi setan, tapi orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang... Nah ini juga logika tentang berinteraksi dengan makhluk-makhluk aneh itu. Lu mesti megang sesuatu yang juga punya kekuatan spiritual gitu. Kayak si Momo itu akhirnya bisa ngeliat, terus si Okarun, terus si Aira itu karena megang biji dan lain-lain. Jiji nanti ya, spoiler lah, nanti lu bakal ngeliat Jiji bisa
bisa gimana, karena ada itu, makanya mereka bisa ngelihat gitu, dan nggak semua orang bisa ngelihat. Makanya kalau ada kacau balau, nggak semua orang ngerasakan kacau balau yang sama. Itu buat gue hal sederhana tapi menyenangkan banget buat orang-orang yang suka world building kayak gue, kayak kesempurnaan universe-nya gitu loh. Nggak kayak yang tiba-tiba bisa ngehamilin gawang ya, beda ya. Jadi world buildingnya bagus. Dan berikutnya adalah cerita-cerita sederhana yang sebenarnya mode-mode tsundere tapi menyenangkan, yaitu adalah Turbo Granny. Turbo Granny itu adalah setan penjaga terowongan gitu, yang ternyata terowongan itu tuh sering menjadi tempat korban cewek-cewek di KS sama cowok. Dan ini secara storytelling tuh poetik, tau gak lo? Ini sorry ya kalau lu pada ke-trigger ya, tapi kayak ketika ada di kondisi seperti itu, mereka semua kan berharap mereka bisa lari lebih cepat, mereka bisa kabur, mereka bisa lolos dari kejaran manusia-manusia brengsek itu. Itulah kekuatan Turbo Granny, kekuatan lari yang diharapkan dipunya sama para korban. Oh my god, itu menyentuh banget sih. Dan kayak oh my god, gila. Dan bagaimana konsep Turbo Granny ini tuh bener-bener kayak pengen ngambil pisang cowok gitu. Bagaimana ini ada hubungannya sama kekerasan itu, yang salah satunya adalah itu gitu loh. Jadi kayak pengen dipotong gitu, yang ngerti gak sih lo? Itu poetik banget sih buat gue. Dan bagaimana Turbo Granny itu perlahan-lahan yang tadinya sangat benci sama Okarun, sangat gak suka sama Okarun, jadi percaya sama Okarun. Karena apa yang dilakukan sama si Okarun adalah bukan untuk menyiksa Momo, ngerjain Momo, atau ngejahatin Momo, tapi untuk melindungi Momo. Bahkan di season pertama yang lo lihat bagaimana tiba-tiba Okarun bisa keluar dari telepon, dari handphone, dan dia tuh dapat kekuatannya Turbo Granny. Itu kayak semacam Turbo Granny yang emang pengen bantuin Momo yang lagi mau dapet KS dari seseorang, dari alien, bukan seseorang. Itu kan, itu poetik banget loh. Itu kayak acir gitu loh. Dan bagaimana perlahan Turbo Granny itu kayak mempercayakan kekuatannya ke Okarun. Bagaimana dia melihat perjuangan Okarun itu dipakai kekuatannya untuk selalu menjawab pertolongan Momo. My god, indah banget, man. Gua tahu ini lebay, tapi kayak kalau lu pikir baik-baik, ini bagaimana lu storytelling gitu loh. Bagaimana kompleksitas storytelling yang mungkin lu dari kasarnya lihat dari permukaan kayak, yang penting lucu, kocak, biji hilang, muterin terowongan gitu kan, nyari biji gitu. Tapi kalau lu sedikit baca lebih dalam, this is the powerful of storytelling, man. Dan ketemu sama animasi yang luar biasa, gila. Keren banget. Dan ini semua tuh kayak gue yakin bukan sesuatu yang gak sengaja, tapi emang disengaja. Kita lihat bagaimana si Silky, Arko Silky itu tentang bagaimana seorang ibu dan anak gitu, bagaimana nunjukin gitu kalau sebenarnya tuh setan yang sebenarnya tuh, penjahat sebenarnya tuh adalah manusia-manusia itu gitu loh, bukan setan ya. Setan itu hanya ingin menjalani hidupnya dan pengen nyelamatin seseorang gitu, ngerti gak sih? Kayak si Turbo Granny gitu, pengen nyelamatin cewek-cewek yang jadi korban, bukan pengen ganggu orang. Karena rule-nya kan jelas dia kasih tahu kan sama nenek gitu, sama ayahnya, bahwa ya dia nggak boleh ganggu manusia gitu, yang ganggu manusia akan di-exterminate gitu. Jadi karena gue yakin ya episode Arko Sil itu bukan sekedar tiba-tiba ada aja gue pengen bikin sedih, enggak, tapi emang pengen nunjukin konsep kemanusiaannya itu, dan bagaimana setan-setan ini tuh bukan yang sekedar setan gitu, ngerti gak lo? Dan itu ditunjukin banget di situ, bukan cuman yang pembahasan episode Arko Sil, tapi juga kalau lo sadar Turbo Granny itu sendiri itu menyenangkan lah buat gue yang nonton, yang gue suka menggali dalam cerita, yang suka overthinking sama story. Gue bahagia banget pas gue refleksikan, gila ini cerita luar biasa ya. Terus tau gak lu, sadar gak lu, mungkin ini lu pada juga gak sadar gitu, tapi kalau lu sadar bagus lah, bahwa pemeran utamanya di sini bukan Okarun, bukan Ken. Pemeran utama di sini tuh Momo. Dan ini tuh bukan gue ngarang, tapi udah banyak berita, udah banyak artikel yang bilang bahwa si mangaka ini tuh ya, sensei tuh pengen karakter utamanya tuh Momo. Dia pengen banget bikin karakter utamanya itu adalah cewek, bukan cowok. Dan dia tuh suka gagal membuatnya, dan tapi akhirnya dia berhasil gitu di Dadadan tanpa kita sadar karakter utamanya cewek. Bagaimana tidak? Kita dapat silsilah keluar. Gue nggak tahu ya nanti di manga gimana. Gue stop baca semenjak animenya keluar. Gue stop baca tuh di selesai arc Jiji. Gue stop baca karena gue pengen nonton anime. Nanti mungkin gara-gara kosong gue akan melanjutin baca lagi. Tapi nanti itu tuh bagaimana Momo tuh menjadi protagonis sebenarnya, menjadi yang problem solver, menjadi yang punya ide, menjadi yang punya lead eksekusi. Silsilah keluarganya fokus ke silsilah keluarga Momo. Childhood story-nya fokus ke childhood story Momo. Ada Okarun tapi dikit. Tapi sekarang sampai childhood friends-nya datang kan si Jiji. Bagaimana ngumpul di rumah protagonis, bagaimana semua demi perjalanan protagonis pengen dapat seragam baru, mesti akhirnya ngebantuin Jiji. Dan Jiji adalah temennya Momo, bukan temennya Okarun. Okarun ini bener-bener kayak orang baru di kehidupan Momo gitu, yang mengubah hidup protagonis. Dan awal-awal kalau kalian inget, cerita ini adalah tentang Momo ditendang lah.
Momo nendang mantan pacarnya tapi gagal gitu ya. Jadi ini tentang perjuangan Momo sebenarnya, mengakui dirinya bahwa dia sebenarnya suka sama Okarun dan jatuh cinta sama Okarun dan lain-lain. Bukan tentang Okarun, ya tentang Okarun juga, cuman lebih besar porsinya di Momo. Dan menurut gue ini kan jadi bukti nyata bahwa ya lu bisa gitu bikin karakter utama cewek tanpa membosankan, tanpa yang harus lebay girl power, everything else gitu bakal kalah lawan dia dan dia tidak akan pernah ada kecacatan dalam hidupnya dan lain-lain. Nggak harus yang kayak cewek pengen jadi leader pemimpin dunia dan lain-lain segala macam. Ya cewek remaja aja dengan kehidupannya dan berusaha survive dan tetap have fun aja juga menyenangkan untuk ditonton. Bahkan untuk berbagai macam gender nonton ini juga seru-seru aja. Ya kecuali kalian yang agak ekstremis ya, yang nggak terima gitu kalau yang Karang itu cowok, masih ada cowoknya di situ dan lain-lain, mungkin kalian akan punya pandangan yang berbeda. Tapi buat gua di sini Momo adalah karakter utama dan gua seneng Momo karakter utamanya. Lebih seru ngeliatinnya. Bisa didebat, bisa tidak setuju, silakan kalian komen di bawah. Lalu untuk pertama kalinya gue sangat excited sama reference yang ada di animenya. Kayak tiba-tiba ada reference Slam Dunk, terus apa Turbo Engine Hope itu apa gitu, sampai gue google itu apa sih, atau setan itu apa sebenarnya, setan itu apa. Gue jadi kepo sendiri gitu tentang folklore-nya gitu. Kayak ini beneran gimana sih di Jepang, ceritanya gimana sih gitu, Kappa tuh sebenarnya gimana, terus perdukun-dukunan Jepang tuh gimana. Gue jadi beneran kepo gitu karena itu ada gitu dan ada referensinya gitu, dan ternyata bagaimana referensi juga banyak ke Ultraman dan lain-lain. Gue beneran sampai kepo gitu dan seru gitu. Biasanya kan orang karena udah tahu referensi nungguin referensi keluar. Kalau ini malah gue nunggu referensi aneh apa lagi yang dikeluarin terus baru kita cari gitu. Dan ini juga buktikan bahwa ketika lu punya budaya culture yang penuh dengan mistik gitu, harusnya bukan menjadikan itu sebagai dasar pemikiran, tapi sebagai dasar pop culture. Dan seru dan keren men. Bisa Jepang gitu. Kok kita nggak bisa? Wah. Jadi itulah sedikit kecintaan lebih gue terhadap Dadadan. Hal-hal unik yang mungkin gue sadar, mungkin lu juga sadar, mungkin nggak sadar, tapi benar-benar mewarnai banget Dadadan. Gue berharap banget season 2-nya gak usah lebih bagus, sama aja kayak season 1 nggak apa-apa, asal nggak turun kayak My Hero, asal nggak meledak tiba-tiba kayak bunting itu. Dan ya kalau menurut kalian bagaimana? Kalian boleh tidak setuju, kalian boleh koreksi gue kalau salah di kolom komentar di bawah tentu saja. Kalau kalian suka sama konten overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Dan.